Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ria Khairiyah, pengampu Mapel PABP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, kelas 7 SMP Sabilur Rasyad. Kali ini kita akan mempelajari fungsi dan manfaat beriman kepada malaikat. Berikut adalah KD iman kepada malaikat. KD 3.4 memahami makna beriman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. KD 4.4 menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Materi yang akan kita pelajari ada 5 materi. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, dalil iman kepada malaikat. Yang ketiga, sifat malaikat serta nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang keempat, hikmah iman kepada malaikat. Dan yang terakhir, contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat. Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari nur atau cahaya dan termasuk makhluk gaib. Sedangkan beriman kepada malaikat adalah percaya sepenuh hati bahwa Allah menciptakan makhluk gaib yang disebut malaikat sebagai utusan Allah untuk mengurusi berbagai urusan. Kemudian, kalian bisa buka Al-Qur'annya bersama-sama. Dalil nakli atau dalil Al-Quran mengenai iman kepada malaikat ada dalam Quran Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 19. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Shadaqallahul adzim. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah dan tidak pula merasa letih. Al-Quran Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 19. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui siapakah malaikat itu dan bagaimana pengertian iman kepada malaikat, kita akan mempelajari sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat yang pertama, malaikat selalu patuh kepada Allah dan tidak berbuat maksiat kepada Allah. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Dan yang kelima, malaikat tidak letih dan tidak pula berhenti berzikir. Nama-nama malaikat. Malaikat jumlahnya ada sangat banyak sekali. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun, ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat.
Luar biasa banyak sekali jumlah malaikat yang sesungguhnya. Dari penjelasan hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak, namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, serta Malik dan malaikat Ridwan. Kemudian tugas-tugas malaikat, insya Allah kalian sudah memahami bahwa malaikat itu memiliki tugasnya masing-masing. Tugas malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Sekarang, karena Nabi dan Rasul sudah tidak ada, maka tugas malaikat Jibril adalah berzikir kepada Allah. Selanjutnya, malaikat Mikail tugasnya adalah mengatur awan, menurunkan hujan, serta membagi rizki. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniupkan trompet atau sangkakala. Malaikat Izrail tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Munkar menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Malaikat Nakir tugasnya adalah menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Malaikat Rokib mencatat semua amal baik manusia. Malaikat Atid mencatat semua amal buruk manusia. Malaikat Ridwan menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Malaikat Malik disebut juga dengan malaikat Zabaniyah yang tugasnya adalah menjaga dan mengatur siksa bagi penghuni neraka. Mohon maaf, itu yang betul adalah penghuni neraka. Hikmah beriman kepada malaikat, ada beberapa hikmah yang kita petik setelah kita mempelajari iman kepada malaikat. Yang pertama adalah memotivasi untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, memotivasi untuk selalu beramal soleh. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan selalu memberi rizki melalui malaikat Mikail. Contoh beriman kepada malaikat Allah. Jadi, perilaku beriman kepada malaikat Allah itu, kita lihat dulu nama-nama malaikat beserta tugasnya. Contohnya, malaikat Jibril, tugasnya apa? Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Jadi, kita beriman kepada malaikat Jibrilnya seperti apa? Contohnya seperti ini, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Contoh yang kedua, kalian lihat dulu tugas malaikat Mikail. Malaikat Mail tugasnya apa? Tugasnya adalah membagi rizki. Jadi, perilaku beriman kepada malaikat Mikail adalah berusaha secara maksimal untuk mencari rizki yang baik dan halal. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Materi mengenai iman kepada malaikat sudah kita pelajari. Dari pengertian, dalil, kemudian sifat-sifat malaikat dan tugas-tugas malaikat, serta contoh perilaku beriman kepada malaikat. Semoga dengan mempelajari iman kepada malaikat, kita semua dapat lebih optimis dalam beribadah kepada Allah dan mendapat ridhonya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di bab berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap beribadah kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.